Janji Tuhan kepada Abraham itu karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Bukan apa yang kita lakukan, tapi karena milik siapa kita. Sama-sama katakan, milik siapa kita. Udah jelas tadi kita udah baca ya. Di dalam Kristus kita keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita milik siapa? Milik Kristus. Sama-sama katakan, saya milik Kristus. Sudah dibeli, lunas, dibayar. Kita tadinya milik hukum Taurat. Sudah menikah dengan hukum Taurat gambarannya. Tidak bisa lepas dari kutuk hukum Taurat. Tapi disediakan kematian di kayu salib. Bahkan hukum Taurat dipakukan di kayu salib. Surat hutang dipakukan di kayu salib. Kita disediakan kematian bersama Kristus. Dan kita bangkit bersama Kristus. Menjadi ciptaan baru. Milik Kristus. Sama-sama katakan milik Kristus. Mempelai Kristus. Milik Kristus. Bukan milik siapapun. Karena itu kita nggak perlu takut, saudara. Kita nggak perlu takut ya. Mau teori konspirasi apa, mau dibilang mau kasih tanda ini, tanda itu, kita sudah milik Kristus, sudah ditandai. Kalau mobil saya aja di depan, ya udah ditandai milik saya pegang STNK-nya, saya pegang BPKB-nya. Kalau ada yang mau ambil, saya kasih nggak? Saya nggak kasih, kecuali dia bayar. Ya, itu dibeli namanya. Jadi kita sudah dibeli, ya. Kita milik Kristus. Kamu juga adalah keturunan Abraham. Karena milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Jelas firman-Nya, sederhananya. Jadi Tuhan tuh tadi janji, sumpah, janji, sumpah. Dua ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah. Tuhan janji juga udah bagus. Udah gak bakal, God cannot lie. Tuhan tidak mungkin berdosa. Pakai sumpah lagi. Buat apa sumpah Tuhan itu buat kita? Untuk lebih meyakinkan manusia. Manusia tuh sama Tuhan aja perlu Tuhan sumpah gitu. Berarti pasti, saudara. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news, gospel tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dan dalam. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu ia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia gembala yang agung, pemelihara jiwa kita. Domba-domba gembalanya, sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, segala dimensi, segala aspek, segala spektrum. Dan sekaligus ialah roti hidup buat kita, mana surgawi yang turun dari surga, yang kita boleh nikmati. Dan saudara boleh like, subscribe, dan share video ini, di mana saudara bisa share kepada orang-orang yang saudara kasih, semua orang bahkan, sehingga menjadi satu bagian dengan kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, kasih karunia Kristus yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan
pembahasan kita, perjalanan kita dalam membaca buku Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Tetapi kita menerimanya karena apa? Karena Yesus yang layak. Sama-sama katakan Yesus yang layak. Kita yang menerima. Tuhan yang dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Dan iblis yang dipermalukan. Dan kita bersyukur kita sudah mendengar bahwa kita sudah memilih menjadi orang yang diberkati. Sama-sama katakan orang yang diberkati. Bukan orang yang terkutuk. Sudah bisa dengar di bagian yang lalu, di dalam bab yang ke-15 ya. Sekarang di dalam bab yang ke-16. Tentang berkat Abraham. Sama-sama katakan berkat Abraham. Dan kita berjalan di dalam berkat Abraham. Saudara jangan mau jadi terkutuk. Kita mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Ya, Tuhan itu memberkati kita sangat besar. Menyukai kita sangat tinggi. Mengasihi kita sangat dalam. Orang yang diberkati itu dikatakan, ya saya review sedikit, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya udah berbuah, merambatkan akarnya tepi batang air, berbuah tidak habis-habis. Kalau panas lewat, kalau keadaan buruk lewat, kalau krisis global lewat, kalau krisis ekonomi lewat, kalau keadaan-keadaan buruk lewat, ia tidak lihat. Ia tidak lihat keadaan buruk, panas terik. Ya dia juga daunnya tetap hijau, segar. Hanya satu kuncinya saudara. Trust and hope, ya, percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Seperti hari ini, kita semua mendengar firman Tuhan. Saya membagikan firman Tuhan. Saya rest, beristirahat, dan bersandar hanya kepada kemurahan Tuhan saja. Amin. Ya, jadi kita sekarang lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Kenapa kita bicara tentang berkat Abraham? Karena di bawah kasih karunia, Injil kasih karunia tepatnya, Injil kasih karunia Kristus, kita dikembalikan kepada berkat Abraham. Kebenaran oleh iman. Kebenaran hadiah. Hanya orang-orang yang ahli atau skillful di dalam kebenaran yang adalah hadiah, kebenaran yang adalah pemberian, kebenaran oleh iman, sama aja saudara ya. Itulah yang disebut dewasa, yang bisa mewarisi warisan. Dan kita sudah tahu warisan kita adalah Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Artinya kita rest, kita menerima warisan. Sama-sama katakan kita rest, beristirahat, kita menerima warisan. Kita sudah dengar ya, mewarisi Kanaan. Salah satu rahasianya, jangan takut. Ya, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita atau saudara dan saya kekuatan, power. Sama-sama katakan kekuatan, kuasa untuk memperoleh berkat, ya, untuk memperoleh berkat Tuhan. Amin. Ya, kita akan lihat jenis berkat Yesus. Berkat-berkat Abraham. Berkat itu barakah atau barak. Ya, barakah. Itu mencakup kesehatan, kekuatan, dimudahkan, energi, dinamis. Ya, jadi tidak pasif ya, secara fisik. Dan kaya, makmur secara finansial. Berkat jenis Yesus itu, berkat Abraham itu mewarisi dunia dikatakan. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena itu diberikan cuma-cuma sebagai warisan. Bagian kita percaya, menerima, pilih, diberkati, ya, menerima kasih karunia yang luar biasa ini, yang superabound,
ya, yang hyper perisio atau hyper perisio. Nggak salah disebut hyper grace. Ya, kasih karunia tidak terbatas, tidak terbatas. Jadi kita benar-benar menikmati benar-benar berkat yang utuh ya, saudara, yang utuh. Kita akan benar-benar lihat ya bahwa ternyata karya sempurna Yesus itu, ya, kembali ke karya sempurna Yesus itu menghasilkan kebenaran hadiah ini. Karya sempurna Yesus ya, mencakup apa? Mencakup keselamatan, keselamatan roh kita, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Roh kita diciptakan baru. Kita ini milik Kristus. Karena itu kita bisa menerima berkat Abraham itu. Jadi keturunan Abraham. Kita itu milik Kristus. Keselamatan. Kemerdekaan. Ya, jiwa kita dimerdekakan. Dari penghukuman, dari stres, dari takut. Ketakutan maksudnya. Dari penghukuman, dari pendakwaan, dari ketidakdamaian, diberikan damai, sejahtera, dan mengalir kepada, tentu saja, kepada berkat-berkat, berkat tubuh kita, berkat kesehatan kita, seperti tadi saya katakan, dan berkat keuangan kita. Jadi sangat aneh kalau ada orang-orang yang menolak kesehatan dan kemakmuran dari Allah sendiri. Sangat aneh, saudara. Ketika mereka kerja keras, sukses, berhasil, wah, dibangga-banggakan. Saya melihat bukan hanya orang di luar kekristenan misalnya, di dalam kekristenan sama saja. Tetapi kalau sehat, makmur dari Tuhan, dari karya Yesus, kemudian dicurigai. Gak perlu sorry ya, saudara ya, untuk hal ini. Mari kita akan lihat, ikuti perjalanannya, bahwa kita berjalan di dalam berkat Abraham. Sama-sama katakan, berjalan di dalam berkat Abraham. Itu judul subbab, atau bukan subbab, judul bab yang ke-16. Berkat Abraham. Ayat-ayat yang kita akan baca, Roma 1 ayat 16 sampai 17, Kejadian 13 ayat 2, Kejadian 24 ayat 1, Galatia 3 ayat 13 dan 29, Ibrani 6 ayat 14, Roma 4 ayat 13, dan Ulangan 8 ayat 18. Mari kita lihat ya, sama-sama katakan sekali lagi, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Saya tidak takut. Sama-sama katakan, saya tidak takut menerima warisan Kanaan. Bahkan hari-hari ini warisan Kanaan itu mungkin sama seperti keadaan waktu zamannya Yosua. Masih banyak, masih sangat banyak yang belum diduduki. Masih sangat banyak yang harusnya dinikmati orang percaya, tetapi belum diduduki. Jadi kita tidak malu dengan Injil Kristus. Seperti Rasul Paulus mulai ya, dari Roma 1 ayat 16 ini. Tidak malu dengan kasih karunia yang superabund, tidak terbatas. Nggak usah malu. Tidak usah malu untuk menerima berkat Abraham. Kenapa mesti malu, Pak? Ya, atau mungkin ada orang yang kenapa mesti malu? Kenapa mesti malu? Ya betul. Karena seringkali dikatakan misalnya, itu Injil kemakmuran. Kemudian orang-orang Kristen mundur dan menjauh dari berkat. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena berkat Tuhan kita sudah belajar, itu mencakup seluruh aspek, seluruh dimensi, seluruh wilayah. Utuh. Semua, kalau dibilang sinar itu, semua spektrum termasuk kesehatan saudara, kemudahan saudara, kekayaan, kemakmuran, kesuksesan karir, bisnis,
keluarga, suami, istri, anak, hubungan, perlindungan, keamanan. Ditebus dari kerusakan, dari kecelakaan, dari wabah, bencana, COVID-19, tragedi, dan apapun yang buruk di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari, karena itu Rasul Paulus katakan seperti ini dalam Roma 1 ayat 16. Ini pendahuluan dulu ya saudara ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam bahasa Inggrisnya katakan, I'm not ashamed. Saya tidak malu. Karena itu aku berdiri kokoh, berdiri teguh dalam Injil, Gospel, Good News. Kalau Rasul Paulus katakan Injil, dia sebut My Gospel, Injilnya. Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Sama-sama kata pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Dia berdiri kokoh. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Berdiri kokoh. Karena apa? Karena Injil ini adalah the power of God. Satu-satunya. Definite article, the, ya. Kalau bahasa Inggris, the. Satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Soteria. Soteria itu mencakup keutuhan, perlindungan, berkat kesehatan, berkat keuangan. Nanti kita baca ya. Jadi tidak ada power lain untuk memperoleh keselamatan yang utuh itu. Bagi siapa? Dikatakan setiap orang yang percaya. Kita hanya percaya dengan iman, menerima, tangan yang terbuka, menerima. Percaya, sama-sama katakan, tangan yang terbuka, menerima. Saudara katakan gini, amin. Saudara menerima. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi, Jews dan non-Jews, Gentiles, non-Jews. Bukan Yahudi seperti kita. Ya, jadi hanya Injil adalah kuasa untuk memperoleh keselamatan, termasuk juga untuk barak atau berkat itu. Sekali lagi ya, saya bacakan nih, soteria itu melingkupi atau meliputi pembebasan, pemeliharaan, keamanan dan kesehatan. Keamanan, kesehatan, pembebasan, pemeliharaan. Ya, kita diselamatkan dari neraka, tentu saja kita diselamatkan di dalam Yesus, dimerdekakan, ya, dibebaskan, dimerdekakan dan diberkati. Sama-sama katakan diberkati. Sekarang fokus saja diberkati. Siapa yang mau diberkati? Saya mau. Dua tangan diangkat ya. Jadi jangan malu akan kuasa dari Tuhan untuk memperoleh sukses baik, sukses jenis Yesus. Sama katakan sukses jenis Yesus. Pegang teguh, jangan malu, berdiri teguh. Saya tidak malu, katakan. Ayat 17, sebab, nih sekali lagi diulangi ya, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Baru nyata bahwa kebenaran itu adalah kebenaran hadiah. Kebenaran Allah, kebenaran hadiah. Nih lihat, yang bertolak dari iman atau from iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman, to iman, dari iman kepada iman, dari percaya kepada percaya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, by faith maksudnya, ya. Nah, dari iman kepada iman, oleh iman, terus menerus. Kebenaran iman, sama-sama katakan kebenaran iman. Ya, kita hidup oleh iman. Saudara mau percaya gini? Saya nggak percaya berkat Abraham itu. Saya nggak percaya Kanaan. Saya nggak percaya kesembuhan Tuhan, kesehatan Tuhan, apalagi dimudahkan. Saya nggak percaya kekayaan, kemakmuran dari Tuhan, suplai Tuhan. Ya itu iman juga. Percaya juga. Percaya yang salah. Kalau saudara dan saya tidak percaya, artinya apa? Gak percaya apa? Gak percaya berkat Abraham. Ya sama aja suruh Abraham
kembali kepada Hagar untuk melahirkan Ismail, anak daging. Hukum Taurat Hagar. Padahal Tuhan janji lewat apa? Lewat Sarah, anak istri kasih karunia, Grace, Sarah. Amin? Oke. Sama-sama katakan, saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Sekarang saya tahu bahwa ada berkat Abraham yang saya bisa jalani, yang saya bisa terima. Amin? Coba kita baca berkat-berkat Abraham. Jangan cepet-cepet bilang nggak mau. Ya, kalau mau cepat bilang mau. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram, masih namanya Abram, belum ditambahin Abraham. Hey, Grace, hey. Yang nafas Allah tuh hey. Jadi huruf yang kelima dari huruf Ibrani itu hey, Grace, kasih karunia. Abraham. Ya, ketika Abram jadi berarti dia masih muda. Sama-sama kata masih muda. Sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Sangat kaya, firman Tuhan bilang. Banyak ternak, emas, dan peraknya. Jadi kalau orang menolak kekayaan, kemakmuran, keberhasilan, berkat dari Tuhan, ya kehilangan ini. Diberkati menjadi berkat. Coba lihat, ini tadi kejadian 13 ya. Sekarang kejadian 24-nya ayat 1. Adapun Abraham. Nah sekarang dari Abram jadi Abraham. Telah tua dan lanjut umur. Walaupun tua, banyak umurnya, disebutnya lanjut umur. Bukannya sama itu? Bukan. Ya lanjut umur artinya apa? Walaupun dia banyak umurnya, dia tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Karena ditulis gini, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sama-sama katakan, diberkati Tuhan dalam segala hal. Apa artinya segala hal? Ya segala hal. Jasmani dan rohani. Segala hal. Sama-sama katakan. Jadi Tuhan tidak menentang kita mengalami keberhasilan finansial khususnya. Ya, bicara berkat Abraham tuh benar-benar sangat kaya tadi. Dengan ternak, arti bisnisnya bagus. Dengan emas, berarti hartanya banyak. Perak, ya pada waktu itu emas dan perak adalah keuangan yang berlimpah. Segala hal bahkan. Ya sehat, kuat, segar, dimudahkan, produktif, energi, dinamis. Apalagi luar biasa ya. Bahkan dia mengalami dimudahkan lagi ya, sekalipun dia sudah mati pucuk ya. Jadi sebelum setahun sebelum Ishak lahir, dia mati pucuk dulu ya. Mati pucuk, dia tidak bisa lagi memiliki anak. Istrinya mandul lagi, Sarah. Tapi di titik itulah kasih karunia Tuhan memberikan dia kekuatan untuk memperoleh Ishak, anak champion, anak kemenangan. Buktinya apa lagi? Buktinya setelah Sarah meninggal, dia ambil istri keturah namanya, dan dia memiliki 5 anak lagi. Dan lari keturah. Oke, kita melihat sesuatu yang luar biasa ya. Kita semakin diteguhkan bahwa secara fisik, jiwa juga Abraham itu baik-baik aja, sehat-sehat luar biasa, dan dia diberkati dengan kekayaan yang besar. Jadi dari orang terkutuk, sekarang kita ya menjadi orang diberkati. Sama-sama katakan, kita dari orang terkutuk di bawah hukum Taurat. Karena terkutuklah orang di bawah hukum Taurat, kita ditebus dari kutuk hukum Taurat, menjadi orang yang diberkati. Berkat Abraham, warisan. Karena kita keturunan Abraham. Kita baca ya ayatnya. Galatia 3 ayat 13. Kristus. Siapa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus sudah menebus kita dari orang terkutuk, dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita
Jadi karena jalan menjadi kutuk karena kita. Artinya dia melakukan atas nama kita di kayu salib menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sudah dilakukan oleh Yesus? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah dibayar lunas? Sudah. Total, komplit, sempurna, sempurna, total, komplit. Bapak sudah terima? Sudah. Saudara dan saya tinggal apa? Menerima warisan. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, sama-sama katakan di dalam Yesus, apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada kita orang yang diberkati. Amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima the promise of the Spirit. Artinya apa? Artinya kita ciptaan baru. Roh kita dengan Roh Kudus manunggal di dalam kita. Roh Kristus manunggal. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah keturunan Abraham. Berhak menerima janji Allah. Janji Allah itu kepada Abraham itu pakai janji, pakai sumpah, saudara. Jadi kalau mengenai kepastian dari pihak Allah, 100% pasti. Kalau mau dibilang 1.000.000% juga boleh. Pasti, sama-sama katakan pasti. Jadi bukan berkat yang lain, saudara. Adalah berkat Abraham. Jadi janji roh atau diberkati ini adalah berkat Abraham. Dan ini adalah mewarisi dunia. Nanti kita baca. Ya, tapi kita teruskan dulu dari Ibrani pasal 6 ayat 14. Katanya, sesungguhnya akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya. Jadi Abraham ini waktu Tuhan janji gini, aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Jadi berlimpah-limpah. Tadi kita udah baca sebelumnya, dalam segala hal berlimpah-limpah. Dengan emas, perak, ternaknya yang banyak berlimpah-limpah. Dan membuat kau sangat banyak. Sangat banyak apa? Bahasa Inggrisnya katakan multiply, berlipat ganda. Udah banyak berlipat-lipat. Itulah berkat kasih karunia, saudara. Makanya dikatakan superabound, tidak terbatas. Sama-sama katakan tidak terbatas. Hyper perisio, hyper perisio. Atau sudah mau bilang hyper grace, boleh. Jadi Tuhan itu janji barusan dikatakan dan sumpah. Janji Tuhan kepada Abraham itu karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Bukan apa yang kita lakukan, tapi karena milik siapa kita. Sama-sama katakan milik siapa kita. Udah jelas tadi kita udah baca ya. Di dalam Kristus kita keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita milik siapa? Milik Kristus. Sama-sama katakan saya milik Kristus. Sudah dibeli, lunas, dibayar. Kita tadinya milik hukum Taurat. Sudah menikah dengan hukum Taurat gambarannya. Tidak bisa lepas dari kutuk hukum Taurat. Tapi disediakan kematian di kayu salib. Bahkan hukum Taurat dipakukan di kayu salib. Surat hutang dipakukan di kayu salib. Kita disediakan kematian bersama Kristus. Dan kita bangkit bersama Kristus. Menjadi ciptaan baru. Milik Kristus. Sama-sama katakan milik Kristus. Mempelai Kristus. Milik Kristus. Bukan milik siapapun. Karena itu kita nggak perlu takut, saudara. Kita nggak perlu takut. Ya, mau teori konspirasi apa, mau dibilang mau kasih tanda ini, tanda itu, kita sudah milik Kristus, sudah ditandai. Kalau mobil saya aja di depan, ya udah ditandai milik saya pegang STNK-nya, saya pegang BPKB-nya. Kalau ada yang mau ambil, saya kasih nggak? Saya nggak kasih.
kecuali dia bayar. Ya, itu dibeli namanya. Jadi kita sudah dibeli, ya. Kita milik Kristus. Kamu juga adalah keturunan Abraham. Karena milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Jelas firman-Nya, sederhana aja. Jadi Tuhan tuh tadi janji, sumpah, janji, sumpah. Dua ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah. Tuhan janji juga udah bagus. Udah gak bakal, God cannot lie. Tuhan tidak mungkin berdosa. Pakai sumpah lagi. Buat apa sumpah Tuhan itu buat kita? Untuk lebih meyakinkan manusia. Manusia tuh sama Tuhan aja perlu Tuhan sumpah gitu. Berarti pasti, saudara, berhak menerima janji Allah. Sama-sama katakan, di dalam Kristus saya berhak menerima janji Allah. Nanti kita tahu ya. Step pertama janjinya apa? Berkat Abraham. Berkat Abraham itu apa? Apa berkat tersebut? Apa berkatnya, Pak? Apa berkatnya? Mewarisi dunia. Luar biasa. Nanti ada bab 17 khusus untuk mewarisi dunia. Tapi kita dengar aja dulu. Pastikan saudara berdiri di tanah kemurahan Tuhan ini. Berdiri di bawah perjanjian yang tepat. Covenant, ikatan perjanjian Abraham. Ikatan perjanjian baru kasih karunia, sama, karena dikembalikan. Lepas dari ikatan perjanjian hukum Taurat, terkutuk. Di bawah ikatan perjanjian baru, orang yang diberkati, berkat Abraham. Jadi kita nggak perlu ragu ya. Roma 4 ayat 13, dengar. Baca sama-sama sama saya. Ya, lebih bagus, luar biasa. Sebab bukan karena hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat. Tadi hukum Taurat kutuk ya, bukan berkat. Telah diberikan janji kepada Abraham. Jadi saudara mau menerima janji, jangan di bawah hukum Taurat. Jadi kalau saudara dengan judul berjalan di dalam berkat Abraham, jangan salah jalan gitu. Jangan melalui hukum Taurat, nggak akan ketemu. Ya, janji kepada Abraham dan keturunannya. Sama-sama katakan keturunannya. Karena kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Luar biasa ya. Dikatakan bahwa ia memiliki dunia. Wow. Ahli waris dalam bahasa Inggrisnya inheritance. Dunia, inherit the world. Apa aja tuh ya, perlu direnungkan benar-benar. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, bukan hukum Taurat, bukan di bawah hukum Taurat, bukan di bawah kutuk, tapi kebenaran oleh iman, righteousness of faith, kebenaran hadiah, kebenaran yang kita terima cuma-cuma. Righteousness of faith, kebenaran hadiah, sama-sama katakan. Jadi pastikan saudara, berjalan di dalam berkat Abraham, menerima berkat Abraham. Pastikan, begitu mudah, begitu sederhana. Jangan lagi diseret di bawah kutuk. Hanya ada orang diberkati dan orang yang terkutuk di mata Tuhan. Dan kita mau berdiri di bawah berkat. Dan jangan hanya mau terima berkat keselamatan roh aja, tetapi ada kemerdekaan. Ada berkat dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak perlu sorry gitu ya. Aduh maaf saya mewarisi. Enggak, kita mewarisi dunia. Atau disebutnya mewarisi kosmos dunia itu. Ya gak usah minta maaf. Gak usah saya sorry. Saya nggak malu. Seperti Paulus saja, saya nggak malu. Saya mewarisi keselamatan Tuhan Yesus. Mencakup seluruh harta benda, kekayaan, keuntungan, kebahagiaan yang baik, kesenangan yang baik dari dunia ini. Ini janji tersebut. Saudara ya, mungkin karena kita ditakut-takutin, itu duniawi, terus pikirnya apa, dugem gitu ya, mabuk, atau narkoba, atau berzina, kacau rumah tangannya. Bukan itu. Kalau saya di Bandung misalnya, saya naik
Gunung Tangkuban Perahu. Saya lihat gitu. Wah, begitu indahnya ciptaan Tuhan. Begitu bagusnya awan, langit, sungai. Begitu sejuknya, begitu segarnya. Saya mewarisi semua. Di dunia ini juga ada emas, perak, kekayaan, kemakmuran. Saya mewarisi semua. Coba kita baca ayat terakhir. Ulangan 8 ayat 14. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi ingat itu artinya apa? Kesadaran Yesus, kesadaran Allah. Sebab dialah yang memberikan kepadamu power atau kekuatan. Karena kalau diberikan, itu artinya cuma power. Kuasa apa, Pak? Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Sama-sama kata, untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan kita power. Kuasa apa? Kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa. Dengan maksud meneguhkan perjanjian. Lihat ya. Jadi dari pihak Allah, dia rindu kita memiliki Kanaan. Jangan ada yang tersisa. Kuasai semua. Kalau saya praktisnya begini. Tuhan Yesus, segala yang telah kau capai di kayu salib, kerjaanmu sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Baik yang saya sudah mengerti ataupun yang saya belum mengerti, saya terima semua Tuhan. Saya tidak mau ada satu pun yang miss. Saya terima semua. Karena Tuhan mau meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini siapa yang disebut nenek moyangmu? Ya Abraham. Covenant Abraham seperti sekarang ini. Ya karena ini di kitab Ulangan ya. Masih jauh ribuan tahun yang lalu. Sama buat kita. Kita dikatakan apa tadi? Kita milik Kristus. Sama-sama katakan, saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham. Saya berhak menerima berkat, janji dan sumpah Tuhan kepada Abraham. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur luar biasa. Karena Tuhan menyediakan kami dapat berjalan di dalam berkat Abraham. Ikatan perjanjian Tuhan yang luar biasa. Janji dan sumpah. Untuk mewarisi Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Sumur-sumur yang besar. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang berlimpah-limpah. Yang tidak kami bangun, tapi kami yang menikmati. Kami yang memiliki kebun-kebun, anggur, zaitun, ara, delima. Yang tidak kami tanami, kami makan buahnya. Harta karun Kristus. Karena di Kanaan itu ada batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, emas, perak, ternak yang banyak. Kami terima. Bapa, kami mewarisi dunia seperti Tuhan janjikan. Dan kami tahu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan melalui kami di dalam Yesus ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami satu asosiasi, join together, bersama Tuhan yang adalah kepala dan kami tubuh, kami menikmati semua janji Tuhan. Kami menerima semua target Tuhan, yaitu menduduki seluruh tanah perjanjian, menduduki seluruh warisan Kanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.